Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan itu ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank di mana? Mesti kaule telu ya boleh di. Sing sitoke bebas tegas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhat. Wis mulai dhisik halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok pase bank piye to akhirnya ana pakar bank kan nerangno berarti benten ya bank riyen tapi lumayan dadi paham misalnya ngeten kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat mergo kaitane pancen wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan nggih wong melarat utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 gue mangan, janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku rak meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami sing yuta utang wong sugih barang kiai ini diterang dados bank duit negara mbah nggih duit negara jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih terutama Cina-Cina niku lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga berarti nyaure lawaran lho mbah negara ora untung nak ngoten benten mergo dekne eman ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar bah. Jadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, artine sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yo ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho ya. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ya ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek, tetap mau nak hikmah, tetap nonton apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum manapa 3 tiban diulang-ulang. Nanti kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu napa? Diskusi. Sampeyan ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah ora kudu setuju. Mung sampean anti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasane Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot ora sambung dah. Cek sambung cek ora sambung pokoke dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya kiai NU tahu oh Ahmadiyah iku ana to jebule. Gus urip-uripe dene kiai RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ana jarene TV ana. Padahal dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini, mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah. 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago.
Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi papat. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak adil. Nggih, tetap napa? Tidak ada. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap napa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bungani kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi, tambah apa cek rugi aku. 2 juta dhisik 2 juta saiki, tengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ana lahir kaul, subhat ya Gus, ana subhat. Wah, akhirnya boleh dhisik karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Nah, anak sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngarah ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Ki kowe mau 30% saka nilai napa? Aguna. Faham ini ku pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falyudhiril alim napa? Ilma. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet nggo sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye Gus? Ya kowe dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean ku barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki saur pedet enak kowe ora kuwatir. Dene yang ngakoni adik nggih Gus Rian didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Sing apik sing utang ku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah apik ku nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan.
Mau pilihan ning dinggon ya ngluweh. Itu sono dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medhit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medhit, nguntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau mau namuni bank haram ya rada keliru gitu. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten nanti. Ya barokah napa diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemenen lampune ublik terus kok sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, tak watu. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesik, sawangane kan trapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing pegawaiane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umate Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai kula jek do purun tiang-tiang ngoten purun. Iki kula ya termasuk kiai modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan tiang-tiang sepuh nak tak jek diskusi kula nu jek purun. Mergo hawane hawa akhirat, kula modern aja hawa akhirat. Ora kaya sampeyan yo tenan hawa donya tenan. Paham ya? Jangan, makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Wong kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai 7. Nak neng matan wis 3 itu sarai sudah dadi 6. Sarai sudah dadi itu. Padahal neng matane judulnya wa aqsamur riba salah satu salamat. Nak matan wis 3. Iku sarai sudah 8 sarai iso 10. Bisa ditebak ya, secara intelektual, nalar intelektual sakit apa? Ada ustadz yang mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI, benar gak? Ya, berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar. Setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol gak tuh? Nah inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh Ustadz komen boleh-bolehin bank?
Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Ditunjukin. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan bai, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh, berarti dia salah faham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram, tuh makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit. Tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ya, coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini. Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman, ya, yang kemudian mendatangkan manfaat, fahuwa riba, ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan nggak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi. Bayangkan, Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank, ada bank muamalat, ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke lembaga keuangan terbesar di Indonesia. Ya, masuk ke BI, ya, masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui.
Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Nggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya. Bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank ya. Ada yang di manajemen direkturnya ya. Direktur bagian apa gitu ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga. Ya saya tanya-tanya juga beberapa hal. Ya. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Gitu. Terus apalagi nih? Nah, di kalangan Salafi yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank, riba. Siapa yang ngredit semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya, ya. Kita punya ulama yang membolehkannya. Gitu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay, haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik, ya. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh, kenapa begitu? Halalkan jelas, haramkan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mustabihat. Antara hal haram ada yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Maka Salaifal Darul Ifta itu revisi, Pak. Mereka merujuk fatwanya. Masa kita masih jalan di tempat? Nah, kita jalan di tempat.